Selamat berjumpa kembali dalam layanan audio Sahabat Perjalanan. Hari ini adalah hari Jumat 28 Juni 2024. Tema renungan saat teduh kita dengan judul Ingin Jadi Bos atau Ingin Menjadi Majikan? Tanda tanya. Firman Tuhan terambil dalam Matius pasal 24 ayat 45 sampai dengan ke-51. Saya bacakan ayat 48 sampai 51. Demikian bunyi firman Tuhan. Akan tetapi apabila hamba itu jahat dan berkata dalam hatinya, Tuanku tidak datang-datang, lalu ia mulai memukul hamba-hamba lain dan makan minum bersama dengan pemabuk-pemabuk, maka Tuhan hamba itu akan datang dari hari yang tidak disangkakannya, daripada saat yang tidak diketahuinya, dan akan membunuh dia dan membuat dia senasib dengan orang-orang munafik. Di sanalah akan terdapat ratapan dan kertakan gigi. Mari kita berdoa. Bapa yang di dalam surga, kami ingin belajar bahwa Tuhan selain Tuhan yang mengasihi, namun juga Tuhan yang adil dan Tuhan yang menghukum, selain Tuhan yang merangkul. Kami ingin belajar agar kehidupan kami sungguh-sungguh bisa benar di hadapan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Dalam sahabat perjalanannya dikasih Tuhan, kalau kita belajar tentang apa yang disebut dengan hukum tabur tuai, itu ada di dalam kebenaran firman Allah. Selain memang di dalam diri Allah ada hukum kasih, di dalam diri Allah ada hukum untuk mencintai, sebagaimana diajarkan di dalam firman Tuhan. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap akal budimu, dengan segenap kekuatanmu, dengan segenap jiwamu. Namun ayat ini tidak berdiri hanya di sana saja, namun dikatakan di dalam bagian berikutnya, hukum yang kedua sama dengan hukum yang pertama, kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Kita ingin belajar bagaimana sebuah kebenaran firman Allah itu menjadi bagian dalam kehidupan kita. Setiap kita ingin berjuang, ingin menjadi bos. Setiap kita berjuang kalau bisa jadi pengusaha, tidak sebagai seorang pegawai. Setiap kita berusaha untuk menjadi orang dengan tempat yang tertinggi. Kita melihat ada sebuah kepercayaan yang Tuhan berikan di dalam perumpamaan tentang hamba yang setia dan hamba yang jahat. Kedua orang ini diberikan kepercayaan oleh Allah untuk mengelola sebuah usaha. Di dalam perumpamaan dicatat mereka masing-masing punya hamba-hamba untuk mengerjakan tugasnya masing-masing. Artinya dipercayakan sebuah kepercayaan tugas yang diberikan oleh Tuhan. Namun kita melihat di sini bertemu dengan ada hamba yang setia dan ada hamba yang jahat. Hamba yang setia itu adalah menjalankan tugas dengan sebaik-baiknya, lalu kemudian memperlakukan bawahannya pun juga dengan cara yang tepat, bijaksana, dan dengan sebaik-baiknya. Namun firman Tuhan berkata ada hamba yang jahat. Dia berpikir bahwa tuannya tidak datang-datang, kemudian dia makan minum bersama dengan pemabuk-pemabuk. Alkitab mengatakan demikian, kemudian memukuli hamba-hambanya. Bahkan catatan Alkitab mengatakan termasuk juga hamba-hamba yang lain. Sebuah tindakan sewenang-wenang, sebuah tindakan penekanan, sebuah tindakan bukan melindungi orang yang lebih lemah, yang ada di bagian bawahannya dia, tapi justru bertindak sewenang-wenang. Bagaimana yang dikatakan, yang diberikan kepercayaan tersebut, hamba ini tidak menjalankan tugas dengan sebaik-baiknya. Dan firman Tuhan berkata, tatkala Tuhan itu datang, Tuhan itu akan membunuhnya dan menjadikan sama dengan orang-orang munafik, lalu dimasukkan ke dalam sebuah tempat yang disebut dengan terdapat ratapan dan kertakan gigi. Sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, gambaran tentang perumpamaan ini adalah sebuah pelajaran yang Tuhan ingin ajarkan tentang tanggung jawab sebuah kehidupan. Kita tidak hanya berbicara ingin jadi bos, kita tidak ingin berbicara tentang bagaimana Tuhan memberkati setiap hidup kita masing-masing, tetapi setiap berkat yang diberikan oleh Allah, maka kita harus menjadi pengawas yang baik dan tidak sewenang-wenang. Setiap berkat yang diberikan, setiap kepercayaan yang diberikan, itu harus dipertanggungjawabkan. Dan tatkala kita diberikan kepercayaan, di sini bagian perumpamaan ini berbicara tentang hamba-hamba, tapi juga berarti ada orang-orang yang dititipkan, dipercayakan kepada kita. Maka kita sebagai orang yang dipercayakan Tuhan harus mengelolanya dengan baik. Di dalam konteks ini seakan-akan di sini adalah sebagai satu bentuk usaha. Ada hamba, kemudian dia punya hamba-hamba yang lain, dia punya bawahan yang lain. Artinya, hamba ini adalah hamba yang dipercayakan untuk menjadi majikan.
menjadi majikan untuk kepercayaan yang Tuhan berikan kepada mereka. Apakah mereka bertanggung jawab atau mereka tidak bertanggung jawab? Sahabat seperjalanan, kalau kita jadi suami, jadi kepala keluarga, jadi istri, jadi mertua, kita mungkin jadi majikan untuk orang-orang yang ada di bawah kita, atau sebagai guru buat murid-muridnya, sebagai majikan buat pegawai-pegawainya, atau siapapun juga yang ada lebih bawah dari kita. Maka sewaktu kita bertindak sewenang-wenang, memukulinya, menghinanya, merendahkannya, ingat, di balik orang-orang lemah, di balik orang-orang yang tidak berdaya, di balik orang-orang yang tidak mampu melakukan perlawanan tatkala diperlakukan tidak adil, bahwa mereka itu akan dibela oleh Tuhan. Mereka akan dibela oleh Tuhan pada waktunya. Kalau di dalam dunia ini tidak mendapatkan hukumannya, maka Tuhan akan membela mereka di satu hari kelak nanti, yang firman Tuhan katakan lebih menakutkan. Akan terdapat ratapan dan kertakan gigi. Bahkan firman Tuhan berkata, Tuhan yang datang itu akan membunuh hamba yang jahat ini. Apakah bentuk ini sebagai bentuk yang nyata benar-benar membunuh, atau satu bentuk hukuman dalam bentuk yang lain? Kita tidak tahu. Tapi Tuhan adalah Tuhan yang adil. Tuhan yang tidak akan membiarkan orang-orang yang terpinggirkan, orang-orang yang tidak berdaya, orang-orang yang dibawa kekuasaan dari pihak lain, lalu diperlakukan sewenang-wenang, diperlakukan tidak adil. Tuhan akan membela mereka. Kalau kita sebagai hamba, kita bekerja di satu tempat, kita punya atasan, lalu atasan tersebut berlaku tidak adil, berlaku sewenang-wenang, berlaku menekan, maka firman Tuhan berkata, Tuhanlah yang akan menjadi pembela atas hidupmu. Tuhan yang akan membalas setiap ketidakadilan yang terjadi. Tidak pernah ada sebuah perbuatan buruk yang lepas daripada pengamatan Tuhan, yang lepas daripada ingatan Tuhan, yang lepas kemudian daripada sebuah tindakan pembalasan yang akan Tuhan berikan kepada mereka. Dengan demikian, kalau kita jadi majikan, kita jadi pimpinan di dalam keluarga, di dalam dunia pendidikan, di dalam pekerjaan, berhati-hatilah bahwa mereka itu adalah pemiliknya adalah Tuhan sendiri. Setiap tindakan buruk akan mendapatkan balasannya. Tetapi kalau kita sebagai korban yang diperlakukan tidak baik, diperlakukan buruk oleh pihak-pihak lain, ingatlah, kalaupun engkau tidak membalasnya dan tidak perlu dilakukan, kalau memang tidak harus dilakukan, maka Tuhan akan membelamu. Sahabat seperjalanan, jangan bermimpi tentang menjadi bos, jangan bermimpi tentang menjadi majikan, tetapi bermimpi yang paling utama adalah bertanggung jawab atas setiap kepercayaan yang diberikan oleh Tuhan kepada kita dengan setia. Jangan sewenang-wenang, jangan bermalas-malasan, jangan mengabaikan tanggung jawab. Yang dikatakan hamba yang jahat ini tiap hari makan, minum, dan bermabuk-mabuk, tidak menjalankan tugasnya. Sahabat seperjalanan, jangan berbicara tentang ingin jadi bos, ingin jadi orang hebat, ingin jadi pengusaha, tetapi yang paling utama bertanggung jawablah untuk setiap kepercayaan apapun yang Tuhan berikan kepada kita. Kita memiliki pilihan, mau menjadi hamba yang setia atau hamba yang jahat. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih buat kebenaran firman Tuhan yang mengajarkan kami, supaya kami menjadi hamba yang setia dan bukan menjadi hamba yang jahat. Kami ingin belajar menjadi pribadi yang bertanggung jawab dan tidak hanya berbicara ingin menjadi bos atau penguasa di bidang tertentu. Hamba-Mu berdoa, yang sakit Tuhan sembuhkan, yang memiliki masalah Tuhan bukakan jalan, yang berdoa mengharapkan sesuatu Tuhan kabulkan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom, Tuhan memberkati kita semua.